metode pendidikan Nabi yang ketiga yang disampaikan oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitabnya Ar-Rasul Al-Muallim, atau terjemahannya adalah Muhammad Sang Guru, yaitu adalah hendaknya kita merutinkan pembelajaran tapi dengan syarat tidak membuat bosan peserta didik, ya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk seorang guru, bagaimana mengatur ritme pembelajaran, membuat pembelajaran yang sekiranya tidak membosankan bagi anak-anak. Karena setiap manusia itu, setiap kita itu punya titik jenuh, ya. Kadang kita siap untuk menerima ilmu, ada saat dimana kita agak kesulitan untuk menerima ilmu, sehingga pertemuan yang secara berkala, tidak terlalu keseringan gitu ya. Kalau seandainya kita sudah siap, atau peserta didik kita sudah siap untuk menerima ilmu sih tidak masalah gitu ya. Tetapi kalau peserta didik itu kemudian belum siap, maka ini harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, momentum pertemuannya itu harus dilakukan secara berkala, sehingga tidak pertemuan yang setiap hari terlalu sering, ya, terlalu sering dinasihati, terlalu sering menerima nasihat, itu akan membuat seseorang menjadi bosan, menjadi jenuh. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud ketika satu ketika beliau ditunggu oleh para murid-muridnya untuk mereka menerima nasihat, Ibnu Mas'ud mengurungkan diri untuk tidak hadir di majelis. Ketika ditanya, ternyata beliau tidak mau memberikan nasihat secara terus-menerus atau setiap hari, ya, karena itu juga yang dilakukan oleh Nabi, kata beliau. Nabi juga tidak memberikan nasihat kepada kami setiap hari, takut membuat kami bosan. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi, ya, di bidang Al-Quran. Beliau juga menyampaikan, aku juga tidak mau membuat kalian bosan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang pertama, ya, sehingga mengatur waktu. Dan yang kedua adalah mendesain, ya, membuat pembelajaran atau bagaimana menyampaikan dengan semenarik mungkin, ya, sehingga membuat peserta didik kita tidak bosan di dalam menerima ilmu. Nah, ini juga satu tantangan buat pendidik, buat guru. Ya, tentunya dia harus banyak belajar, banyak memahami karakter setiap peserta didiknya, mampu membuat interaksi atau pembelajaran yang interaktif, tidak hanya satu arah gitu. Kadang-kadang kan ada bosan itu muncul karena gurunya itu kemudian hanya asik dengan dirinya sendiri ketika menyampaikan gitu, ya, tidak memperhatikan kondisi muridnya, tidak memperhatikan kondisi kelasnya seperti apa. Nah, ini menjadi satu tantangan juga buat guru-guru. Bagaimana guru-guru pun harus terus upgrade, ya, pengetahuan, sehingga bisa menyampaikan pengetahuan yang menarik gitu. Kemudian kalaupun pengetahuan yang umum bisa dibungkus dengan storytelling yang asik, menyenangkan, dan bisa menarik perhatian daripada para muridnya atau para peserta didik. Nah, ini teman-teman sekalian, inilah juga bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, basyiru wala tunaffiru, ya. Ketika Rasulullah mengamanahkan sahabat untuk berdakwah, prinsipnya adalah basyiru wala tunaffiru, ya, berikanlah kabar baik, jangan membuat lari, ya, jangan membuat lari orang karena bosan, karena terlalu ketat, karena terlalu keras, ya. Yassiru wala tu'asiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Nah, ini hal yang sangat prinsip sekali dari ajaran Islam ketika mengajarkan, ya, jangan terlalu keras juga gitu, ya, sehingga orang-orang yang ingin belajar kemudian takut. Tapi juga jangan terlalu tasahul, terlalu memudahkan, terlalu longgar gitu. Jangan juga terlalu longgar, ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengahnya, tidak terlalu ekstrim keras sehingga membuat lari, tapi juga tidak terlalu
longgar sehingga mudah diremehkan. Itulah teman-teman sekalian metode ketiga pendidikan Nabi dalam buku Ar-Rasul Al-Mu'allim yang dikarang oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yaitu memberikan pembelajaran yang rutin ya, tetapi usahakan jangan membuat mereka bosan ya. Diatur ritmenya, diatur polanya. Nah, itu tantangan sebagai seorang pendidik ya. Pun sama, jangan terlalu buat misalnya orang tua yang menasihati anaknya terus-terusan ya, tanpa ada pendekatan yang lebih pas terhadap anaknya. Misalnya setiap hari maunya nasihatin aja, pokoknya nasihatin sebagai orang tua yang dia tahu adalah nasihati sehingga membuat si anak itu merasa bosan, merasa jenuh karena terus dinasihatin. Ini juga pembelajaran buat kita ya, buat orang tua, buat pendidik, buat siapapun yang ingin mengajar, membimbing, membina dan mendidik. Pastikan kita tidak membuat kebosanan dalam proses itu. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab.